Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semuanya. Hormat, syukur kita panjatkan kepada Tuhan buat anugerahnya yang besar. Sampai pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sehat dan siap melangkah bersama dengan Tuhan oleh belas kasih dan anugerahnya yang besar. Sebelum kita melangkah menikmati berkat dan anugerah Tuhan yang besar bagi kita hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segmen Sabda Hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini, Menghadapi Perubahan, yang terambil dari satu nats Alkitab dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Banyak orang yang susah, cemas, takut, bahkan stres dalam 2,5 tahun belakangan ini karena pandemi COVID-19 yang dengan cepat merubah semua keadaan. Dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Terus terang, ini membuat kita menjadi lelah, bahkan kadang kita mengeluh. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada perubahan yang kita sukai, tapi ada juga perubahan yang tidak kita sukai. Semua terus berubah, bahkan diri kita sendiri pun juga berubah. Kita harus menyadari dan menerima bahwa perubahan itu tidak terelakkan dan tidak bisa dihindari. Saudaraku yang terkasih, tidak semua perubahan itu baik, tetapi Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku yang terkasih, termasuk pandemi ini bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Semuanya tergantung dari sikap kita, pilihan kita. Apakah kita akan menjadi lemah dan tawar hati atau sebaliknya? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak usah khawatir karena Dia akan memakai segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan punya maksud agar kita terus berubah, bukan hanya menjadi makin kaya atau naik jabatan atau makin nyaman dan sebagainya, tetapi Tuhan mau agar kita makin hari berubah seperti Yesus. Seperti apa yang seperti Yesus lakukan. Di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa mendapat buah roh tersebut dengan otomatis, tapi kita harus belajar dan melatih diri. Tuhan menjadikan hidup ini sebagai sekolah karakter dan memakai berbagai situasi berlawanan yang tidak menyenangkan untuk melatih kita. Invest kebaikan dan waktu yang banyak untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Ini akan menstabilkan kita di tengah berbagai goncangan dan sekaligus memberi energi dan kekuatan sehingga kita bisa mengatakan,
aku mempercayaimu Tuhan, apapun yang terjadi. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Biarlah firman ini menjadi perenungan bagi kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas.